apa ya, kita kan berusaha untuk menampilkan sesuatu yang berbeda. Jadi kita selalu memikirkan apa konsep dari penampilan tersebut gitu loh. Kalaupun di nyanyi pun dulu, alhamdulillah kan kita di Talenta kan kita punya experience yang kita memang di challenge di setiap minggunya itu tuh nggak cuman bisa nyanyi, tapi apa pesan yang ingin kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat. Salam sehat, salam bersemangat bersama Kak Rose dalam edisi Malapa, Mau Talama, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Saat ini Kak Rose bersama salah seorang pemuda kreatifnya Sumatera Barat yang multi talent. Tepatnya sekarang bergerak di bidang seni pertunjukan yang merupakan salah satu subsektor ekonomi kreatif dalam dunia pariwisataan dan ekonomi kreatif. Ada Aye Mapleton. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang ya. Aye, apa kabar nih? Siang apa udah sore nggak sih? Siang menjelang sore kayaknya. Menjelang sore. Okay. Aye, apa kabar nih? Alhamdulillah baik, sehat. Senang sekali ya, kita udah lama nggak ketemu. Udah lama nggak ketemu ya. Tapi alhamdulillah beberapa bulan yang lalu kita satu event. Dan iya, benar. Itu udah kayak semacam reunian lah ya. Reunian. Dan alhamdulillah sekarang ketemu lagi ya. Ketemu lagi. Kak Ros gimana nih, sehat? Alhamdulillah sehat. Dan tentunya kita juga di masa-masa sekarang memang harus memperjuangkan kesehatan harus dijaga kita. Kesehatannya. Oke, Nusana Parekraf, Aye ini merupakan seorang pemuda yang multi talent, yang kreatif. Banyak sekali keahlian yang dimiliki oleh seorang Aye ini. Waduh, amin. Dulu dari seorang singer, ya. Kemudian juga merambah ke koreografer. Kemudian juga sekarang lebih kompleks lagi menjadi seorang stage director dan juga seorang owner coffee shop yang ada di Sumatera Barat ini ya. Iya, sekarang lagi mencoba untuk merintis dunia kuliner juga, karena emang hobi makan juga dari dulu kita suka ini ya. Jadi sekarang nyoba ke dunia kuliner dan kopi juga. Oke, luar biasa. Banyak sekali prestasi yang sudah diraih oleh seorang Aye Mapleton ini. Di antaranya merupakan runner up bintang radio Sumatera Barat Dance Icon SCTV. SCTV dulu di tahun 2016. Kemudian runner up Toracino Expression Dance Competition Nasional, itu di mana? Itu tahun berikutnya juga, itu masih tim productionnya SCTV juga, tapi ini juga yang off air. Oke. Iya, jadi di tahun berikutnya kita diundang lagi untuk ikut dan alhamdulillah dapat juara 2. Iya, kemudian the winner Jessica Jens Video Dance Challenge Nasional. Nah, itu kompetisinya lewat video. Jadi kita di sini nggak cuma seni pertunjukan panggung saja, tapi kita juga menggarap videografi juga seperti itu. Jadi alhamdulillah juga diapresiasi. Oke. Kemudian juga pernah menjadi runner up Sumber Talenta 3, salah satu ajang. Kita juga dulu kan. Ajang pencarian bakatnya Sumatera Barat, gitu ya. Kemudian weekly winner Inbox, ini di mana? Inbox Dance Icon, iya, yang SCTV itu tadi. SCTV itu tadi ya. Kemudian 3 years back to back top 3 winner Honda DBL Dance West Sumatera. Itu tahun berapa? Itu kita mulai di tahun 2017, 18, 19 dan 2020 vakum, di 2021 baru ini itu alhamdulillah dapat top 3 terus. Jadi itu tuh kayak semacam dance competition anak SMA. Itu barengan sama event basket dan itu tuh lumayan hype-nya gede banget. Dan di situ challenge-nya adalah kita tidak hanya membuat suatu konsep dance, tidak hanya membuat koreografi, tapi kita di situ tuh emang harus mengolah, ada storyline-nya gitu loh. Oke. Jadi di satu penampilan itu kalau bisa ada storyline-nya, karena dia kasih tema gitu. Kayak gitu. Dan pastinya juga banyak pengalaman yang sudah dilewati oleh seorang Aye ini di dunia seni pertunjukan nih pastinya ya. Sebagai seorang koreografer, kemudian juga coach dance coach, gitu ya, modeling dan lain-lainnya. Kak Ros ini penasaran sekali dengan Aye ini, masih muda, berprestasi. Sejak kapan memulai aktivitas yang
Seni pertunjukan. Seni pertunjukan seperti yang sudah Aik lalu gitu. Jadi kebetulan dulu itu dari sekolah emang udah sering ya ikutan lomba-lomba, dan lombanya itu tuh nggak cuman satu bidang aja, nggak cuman nyanyi, terus ikutan juga kayak tari, kayak randai, kayak ada teaternya juga, ada puisinya juga gitu kan. Jadi dari situlah makanya terbentuk kayak minat dan bakat ke seni pertunjukan itu gitu loh. Karena apa ya, kita kan berusaha untuk menampilkan sesuatu yang berbeda. Jadi kita selalu memikirkan apa konsep dari penampilan tersebut gitu loh. Kalaupun di nyanyi pun dulu, alhamdulillah kan kita di Talenta kan kita punya experience yang kita memang di challenge di setiap minggunya itu tuh nggak cuman bisa nyanyi, tapi apa pesan yang ingin kita sampaikan atau apa konsep yang ingin kita sampaikan seperti itu. Jadi emang experience-nya memang dari zaman-zaman lomba sih, dari sekolah udah diasah ke arah situ gitu loh. Sampailah sekarang bener-bener berani untuk bikin itu sebagai suatu profesi seperti itu. Berarti sampai sekarang masih menekuni bidang seni pertunjukan ya? Masih. Oke, masih banyak juga mendirect konsep-konsep pertunjukan generasi-generasi muda yang ingin melakukan suatu performance di suatu event gitu? Benar sekali, karena kan alhamdulillah sekarang ini untuk event di Kota Padang sendiri itu sudah mulai banyak yang berkembang gitu loh. Jadi tidak hanya monoton seperti itu saja. Jadi klien-klien kadang pengen sesuatu yang berbeda. Jadi kita bantulah untuk garap supaya eventnya tersebut agak lebih berbeda. Biasanya itu kayak event-event launching. Jadi kita gimana nyampein produk knowledge-nya lewat konsep tersebut gitu loh. Biasanya kebanyakan requestannya seperti itu. Oke. Gimana nih pengalaman Aik sebagai seorang stage director yang sudah puluhan tahun juga ya berkecimpung di dunia seni pertunjukan? Alhamdulillah ini udah 20 tahun sih sebenarnya. 20 tahun. Udah 20 tahun kita kan. Ya. Kalau dimulai dari dulu lombanya ya. Kalau dihitung dari mulai lombanya itu udah 20 tahun. Tapi kalau bener-bener yang buka sanggar terus ke profesionalnya itu 10 tahunan lah gitu. Jadi dari 10 tahun ditempa dulu lewat perlombaan kali ya gitu. Oke. By the way, keluarga support nggak dengan profesi Aik yang seperti sekarang ini? Alhamdulillah, keluarga sekarang kalau di awal-awal sih mungkin kurang ya, karena memang kita berasal dari keluarga yang sederhana, yang mana kalau misalnya lomba-lomba itu tahu aja modalnya gede kan gitu. Jadi mungkin kendalanya di materi saja. Cuman ketika kita sudah punya hasil, ya namanya keluarga, orang tua pasti mereka ini tidak hanya support saja, mungkin ada rasa bangga juga, mungkin seperti itu. Mungkin masih banyak juga yang penasaran kenapa sih suatu pertunjukan itu harus dikonsep sedemikian rupa. Kan bisa juga tuh kita untuk melakukan suatu pertunjukan nggak harus ada konsepnya, toh kita bisa juga menampilkan sesuatu yang luar biasa gitu. Nah, kalau menurut Aik sendiri, kenapa suatu pertunjukan itu harus ada semacam konsep pertunjukannya? Nah, iya. Jadi begini, memang sih kalau misalnya simpelnya begitu. Kalau misalnya kayak dance gitu loh, ya udah lu tinggal ngedance aja, atau nyanyi ya udah tinggal nyanyi aja. Yang penting nyanyi lu bener, bagus, ya udah gitu loh. Tapi sekarang balik lagi untuk pelaku seni ataupun kayak penampil itu kan banyak ya. Nah, orang pasti mencarinya sesuatu yang berbeda dari kita. Poin apa yang berbeda dari kita yang bisa diingat sama orang, itu yang pertama. Yang kedua, kita sebagai seorang entertainer itu kan harus fleksibel gitu loh. Masa yang menonton kita itu tidak spesifik orang yang benar-benar mengerti secara teknisnya kan. Jadi kita harus benar-benar tahu bukan kacamata sih, kayak selera mereka gitu loh. Jadi dengan adanya konsep tersebut itu membantu untuk kita bisa mencapai selera mereka masing-masing seperti itu. Jadi misalnya kayak orang awam nih, jika misalnya kita sedikit kasih konsep yang mungkin relate dengan mereka, itu akan lebih ngena gitu loh. Seperti itu gitu loh. Jadi itu tujuannya ya memang prinsip dasarnya adalah entertaining gitu loh.
seperti itu. Bagaimana kita harus menghibur orang, harus sampai hiburan tersebut kepada semua lapisan masyarakat seperti itu. Kira-kira seperti apa aja tuh konsep-konsep yang sudah pernah garap untuk ditampilkan oleh seorang performer? Misalnya seperti contohnya kalau misalnya di dance ya gitu loh kan, kalau di dance itu tuh kita kalau misalnya di nasional ya itu tuh emang kayak udah di suatu keharusan gitu loh, udah kayak diwajibin untuk ada konsep. Karena begini, dance itu tuh kan dia basic geraknya semuanya pasti sama. Iya. Tekniklinya misalnya contoh misalnya popping ya pasti gerakannya popping begini, itu basic banget dan itu pasti semuanya geraknya sama. Nah, apa yang bikin kita beda gitu loh. Nah, konsep itulah yang bikin kita beda gitu loh. Jadi ada alur yang ingin kita sampaikan di situ juga, ada segi hiburannya juga. Seperti itu. Atau mungkin kayak misalnya di nyanyi pun gitu kan. Orang banyak yang suaranya yang bagus gitu loh. Tapi jika kita bisa menyampaikan pesan dari lagu tersebut lewat konsep, pasti orang akan lebih ingat dengan kita lebih baik kan, lagi, seperti itu. Iya. Kira-kira apa saja sih yang dibutuhkan dalam satu mempersiapkan konsep pertunjukan itu? Ada nggak semacam properti pendukung, kemudian dari segi wardrobe itu termasuk juga dalam properti dan wardrobe itu memang bagian yang utama sih. Tapi yang paling utama sih kita lebih harus tahu dulu nih kebutuhannya apa. Nah gitu, iya. Jadi kebutuhannya apa, terus kayak kadang dari klien sendiri dia maunya begini gitu loh. Kadang ada juga begitu. Atau misalnya lagu yang ingin kita sampaikan dengan konsep. Nah, maksud lagu itu apa gitu. Iya. Harus tahu dulu itu. Jadi yang paling utama untuk sebagai seorang konseptor itu dulu. Harus mengerti dengan materi yang akan ditampilkan. Storyline-nya gitu loh. Storyline-nya itu emang harus ada dulu. Nah, baru setelah kita udah ada storyline-nya, baru nanti kira-kira untuk istilahnya apa ya, supportnya dari storyline itu apa, propertinya apa saja kayak gitu-gitu, terus kostumnya yang mana yang cocok kayak gitu-gitu. Lebih ke situ sih, kostum dan make up juga sih, make up juga pengaruh. Oke. Nah, sejauh ini Ae berkecimpung di dunia stage director di seni pertunjukan, apa nih hal-hal menarik yang pernah ditemui bekerja di dunia seni pertunjukan itu? Kalau yang menariknya gini, justru lebih menarik itu ngajarin orang yang emang kayak nggak punya basic gitu loh. Jadi kan aku juga sering pegang dari beberapa instansi-instansi atau bank-bank itu kan memang orang kantoran yang nggak ada basic sama sekali, nggak ada basic nyanyi, nggak ada basic teater, dance kayak gitu kan. Nah, untuk menikmati prosesnya itu loh, dan ketika kita ngelihat dia perform lancar, bagus dan semua orang suka, nah itu tuh kayak ada perasaan haru tersendiri gitu loh. Iya, seperti itu. Akan lebih kalau menurut aku sih lebih membanggakan kita melatih orang yang memang dari nggak tahu apa-apa gitu loh. Karena yang membentuk itu adalah kita gitu loh, proses kita mengalami prosesnya gitu loh. Nah, seperti itu. Jadi kayak pokoknya itu tuh suatu momen yang mengharukan aja sih gitu loh, kayak gitu. Dibanding karena kalau kadang gini, kalau orang kayak ibarat gelas, dia udah isi air, kalau kita isi lagi dia kan akan ketumpahan. Nah, tapi kalau misalnya gelas itu masih kosong kan enak ngisinya gitu loh, kayak gitu. Sejauh ini ada kendala nggak dalam mempersiapkan konsep pertunjukan? Kalau kendalanya sih sebenarnya ini sih kayak pemahaman konsep ini loh. Kayak misalnya kalau di awal-awal sih lebih ke kayak klien maunya gini, terus kadang klien itu kayak dia sebenarnya saya ngerti maksudnya seperti apa, tapi kayaknya menurut kita nih kurang cocok nih gitu loh, kayak gitu. Nah, struggle-nya di situ nanti kayak gimana nge-educate klien kayak gitu. Kadang kan dia maunya misalnya maunya yang
apa yang glamour yang apa, tapi sementara kayak materi yang dia kasih itu kayak nggak cocok gitu loh. Jadi bagusnya ditampilin dengan yang kesederhanaan atau apa kayak gitu tuh. Jadi kayak nyocokin konsep itu tuh kan kadang ada debate-nya. Terus masalah paling kendalanya yang paling utama sih adalah gimana kita kayak budgeting sih, kayak ngepasin budget gitu loh. Kadang kan dia maunya begini, budgetnya segini. Nah itu ngasih educate ke kliennya itu, karena kan mungkin di daerah ini masih agak asing ya gitu loh. Kayak dia taunya ya udah lu tampil aja gitu loh, gua nggak ada urusan tetek bengek apa gitu, yang gua maunya seperti ini. Tapi padahal dengan maunya dia itu budgetnya harusnya segini gitu loh. Nah gimana cara mengeduket orang supaya mereka itu paham, kayak gimana ya, kita tuh nggak mau yang dihargai lebih juga, tidak, tapi maksudnya untuk urusan seni itu memang agak lebih mahal gitu loh kebutuhannya gitu loh. Jadi kadang itu sih kendalanya gitu loh, agak susah mengeduket orang untuk ya udah lu kan tinggal tampil aja gitu loh. Kenapa harus mahal sih, kadang orang memikirnya seperti itu. Kak Ros masih penasaran ini, untuk menjadi seorang stage director itu kira-kira apa sih yang harus dibutuhkan oleh seseorang supaya bisa menjadi stage director gitu menurut Aye? Kalau aku sih karena dari pengalaman ya gitu loh, dan memang kalau sekolahnya pun itu tuh untuk sekolah seni pertunjukan ini sendiri yang non formal itu memang belum ada gitu kan. Jadi emang dari experience aja. Setahu aku belum ada. Tapi mungkin kalau ada itu nanti mungkin kasih tahu juga gitu loh. Tapi setahu aku belum ada kalau yang emang bener-bener kayak seni yang untuk khusus urusan stage manager atau stage director ini gitu loh. Cuman kalau aku sendiri itu yang paling utamanya itu adalah talenta gitu loh. Kita emang harus punya talenta yang banyak gitu loh. Harus bener-bener kayak tahu nih apa yang mau digarap apa seperti itu. Terus wawasan yang pastinya ya, wawasan harus luas terutama dengan dunia hiburan, tentang tren-tren dunia hiburan saat ini seperti apa gitu loh. Nah terus juga emang wawasannya itu tuh lebih ke teknis juga, harus banyak tahu. Kayak misalnya urusan lighting kadang kan itu jadi urusan kita juga gitu loh. Kayak urusan sound kita juga harus tahu teknisnya sound kayak seperti apa gitu loh. Terus kalau misalnya kayak di dance sendiri itu kayak poin-poin dance-nya apa, nyanyi apa, teater apa gitu. Ya emang wawasannya emang harus di-upgrade terus, karena setiap saat itu kalau yang namanya seni itu tuh setiap hari pasti ada pengetahuan yang baru. Benar sekali. Jadi emang kita harus upgrade soal wawasan seperti itu. Nah terus juga kita harus fleksibel. Kita harus fleksibel karena maksudnya begini, kita nggak bisa dengan idealisme kita sendiri saja, tapi kita harus bisa penuhin kebutuhan. Nah gitu loh, orang punya kebutuhan apa, nah kita harus penuhin kebutuhan itu gitu loh, harus cocok gitu loh, seperti itu. Jadi itulah poin-poinnya. Talenta udah pasti, wawasan, terus kayak upgrading, terus juga soal ini mentalitinya harus fleksibel seperti itu. Nah untuk mempersiapkan satu konsep pertunjukan itu dengan materi yang pasti berbeda-beda ya masing-masing pertunjukan, kira-kira butuh waktu berapa lama? Kalau yang kompleksnya kadang ada yang kompleksnya ya, misalnya kayak ada dramanya juga, terus ada dialognya juga. Nah yang bikin lamanya itu adalah teknis bikin skenarionya kayak gitu. Karena kan kalau misalnya konsep, kadang kalau konsep itu tuh ada yang by request kayak gitu. Dari klien sendiri udah ada nih konsepnya, jadi kita tinggal ngembangin aja gitu loh. Nah itu ngebikin storyline, ngebikin skenarionya yang butuh waktu sih. Paling ya sehari 2 hari lah gitu loh untuk bikin skenarionya. Nah terus untuk latihannya
Kalau misalnya untuk di suatu instansi kadang kan emang pegawai-pegawainya tuh yang tampil, gitu kan. Nah itu kadang memang latihannya harus sebulan gitu loh, karena kan mereka emang nggak ada basic gitu loh. Tergantung performa ya, minimal juga, harus sebulan lah atau 2 minggu, tapi bener-bener intensif selama 2 minggu itu setiap harinya gitu loh, kayak gitu. Tapi kalau misalnya yang memang, karena aku juga punya sanggar dan kalau talent yang perform itu adalah anak-anak sanggar, itu sih kita palingan sehari 2 hari bisa kelar gitu loh, udah lengkap dengan semua koreo apa segala macamnya, karena ya mereka itu tuh emang udah biasa terlatih secara instan gitu loh, kejar tayang lah gitu loh, udah biasa kejar tayang gitu loh. Bahkan kita ada yang kayak 30 menit doang udah jadi gitu loh. Jadi iya relatif juga sih gitu loh. Karena apa namanya, ya balik lagi dari klien kan udah ada konsepnya. Kecuali kalau kita yang bikin konsep sendiri, nah itu nyari inspirasinya itu yang butuh waktu gitu loh. Nah inspirasinya itu kebanyakan dapatnya dari mana? Apakah menelusuri kemana dulu atau menyesuaikan dengan misalnya kalau untuk konsep pertunjukan menyanyi misalnya itu kan palingan dengan lirik lagu itu bisa lagu udah oke ya, gitu. Ya. Nah kalau penampilan yang lain gimana? Kayak launching apa segala macam ya. Yang pastinya kita harus riset dulu dan terus tahu misalnya kayak product knowledge atau profile company itu sendiri gitu loh. Itu wajib. Nah, terus kalau inspirasinya ini unik nih. Kebanyakan inspirasi itu datangnya dari kalau nggak kamar mandi, kalau nggak menjelang tidur. Tetap lah ya. Iya. Dari hal-hal yang tak terduga pastinya. Bener. Timbulnya itu emang kayak di waktu-waktu yang kayak memang kayak kita tuh kayak emang ngelamun gitu loh, maksudnya kayak spare time lah gitu loh, kayak kalau di kamar mandi, apalagi mohon maaf kalau lagi BAB gitu kan ya, nah itu kan kita spare time gitu ngelamun gitu kan, nanti ada aja muncul. Kenapa ya banyak inspirasi itu timbulnya dari sana? Iya bener. Terus kalau misalnya kayak kita mau tidur, pasti kan kita ngeloading dulu tuh, mikir dulu kan. Nah itu ada aja tuh nanti, atau dia datang lewat mimpi misalnya gitu. Datang lewat mimpi ada juga. Iya. Atau juga misalnya kayak kita lagi di perjalanan, lagi bawa motor gitu kan, nanti ngelihat sekitar apa segala macam, nanti ada aja gitu loh. Tapi kadang kalau misalnya dia, alhamdulillah aku sih nggak yang susah ya untuk nyari inspirasi, nggak yang terlalu susah banget. Kadang ada yang on the spot langsung dapet gitu loh. Kadang ada juga yang seperti itu. Kalau misalnya apalagi yang udah deadline, udah on the spot, kadang juga ini dapat juga sih. Cuman yang memang butuh inspirasi, yang emang mikir banget itu tuh yang emang kayak kompleks. Saya ada dramanya, ada ini, itu kan udah kompleks ya. Jadi itu tuh emang butuh dipikirin banget. Apalagi kalau untuk perlombaan, udah itu tuh harus bener-bener idealisme kita berbicarakan di situ, gitu loh. Jadi itu memang harus bener-bener dipikirin, ibaratnya bertapa dulu gitu loh, kayak gitu. Kenapa sih masih tetap concern untuk menjadi seorang stage director? Ini mohon maaf ya, mungkin secara finansial nggak, kadang banyak, kadang ada, kadang nggak sesuai begitu ya. Bener-bener. Nah kalau menurut Ayek sendiri yang sudah menggeluti dunia itu kurang lebih selama 20 tahunan begitu ya, apakah merasakan nyaman-nyaman aja atau gimana nih? Ini menjanjikan nggak sih sebenarnya? Sebenarnya kalau ya emang itu struggle-nya di situ ya, kita sebagai seorang seniman memang rezeki itu ibarat katanya rezekinya itu rezeki apa ya, rezeki harimau lah istilahnya orang Padang bilang gitu kan. Kadang ada kadang enggak gitu ya kan. Tapi begini sih, kita tetap menjaga kreativitas kita aja, tetap mengikuti zaman aja, karena dengan seperti itu orang tetap tahu siapa kita, dan insya Allah pasti nanti job-job itu datang dengan sendirinya, kayak gitu. Intinya tetap berkarya, tetap menjaga kualitas, seperti itu. Orang nanti akan tahu siapa kita gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua, apa namanya,
Ini ibaratnya berbicara masalah hati, gitu loh, masalah kenyamanan. Kita memang udah merasa Passion hidupnya di sini, passionnya di sini, gitu loh. Dulu emang udah pernah coba kerja kantoran, tapi ternyata kita emang nggak cocok kayaknya, gitu loh kan. Jadi emang udah hidupnya di sini, hidup matinya di situ, nyawanya di situ, napasnya juga di situ, gitu loh kan. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan jika dengan hati yang tulus, itu apapun hasilnya itu pasti kita akan ikhlas menerimanya, seperti itu. Jadi kalau saya pribadi sih, kalau rezeki itu urusan belakangan dulu deh, gitu loh. Intinya setidaknya kita masih bisa makan sehari-hari kayak gitu. Kita masih bisa tetap bertahan hidup, intinya begitu. Jika memang mengharapkan lebih, ya pasti akan susah, gitu loh. Nah, itu satu lagi, ikhlas dan nggak usah muluk-muluk, gitu loh. Kalau kita bekerja seni kayak seperti itu, yang penting kebutuhan tetap terpenuhi aja, gitu loh. Terus kalau masalah apakah ini menjanjikan atau tidak, ya balik lagi yang tadi. Jika kita terus berkarya, jika kita mempertahankan kualitas, ini akan bisa menjadi sangat menjanjikan. Karena begini, jika kita meletakkan standar kita, gitu kan, orang akan lebih menghargai, seperti itu, gitu loh. Nah, jadi kalau pas lagi jobnya itu ya pintar-pintar ngatur keuangan, manajemen keuangan, ya ketika lagi ada jobnya dengan standar yang seperti itu, ya saving money, seperti itu. Ini sejauh mata memandang, sejauh perjalanan sudah dilakukan, lika-liku yang sudah dihadapi, gitu. Nah, kalau menurut Ayah sendiri untuk perkembangan seni pertunjukan yang ada di Sumatera Barat ini seperti apa? Apakah sudah ada peningkatan, inovasi-inovasi baru atau seperti apa? Kalau ini sepengalaman ya, sepengalaman dan sebanyak event-event yang ditemui juga, itu alhamdulillah untuk Sumatera Barat sudah mulai dari 2012 ke atas itu sudah mulai inovatif, sudah mulai kayak memberikan warna yang baru, seperti itu, dan tidak hanya saklek dengan apa yang ada pada dirinya sendiri atau pada daerahnya sendiri, gitu loh. Sudah mulai fleksibel dengan apa namanya, kayak tren-tren seperti itu, atau mungkin kayak kultur atau mungkin warna dari luar, gitu loh. Itu udah mulai dikolaborasikan, seperti itu. Udah mulai ada kreativitas, udah mulai kayak sanggar-sanggar tari Minang pun juga udah mulai inovatif, entah itu dari cara berpakaiannya, gitu loh, kayak stylenya, gitu loh. Itu kan udah mulai kayak lebih beragam. Contoh saja mungkin kalau di Jakarta kan ada Batavia Dancer tuh. Nah, udah ada tuh yang kayak mengarah-arah ke sana juga. Di Padang udah ada sanggarnya juga yang kayak gitu-gitu stylenya. Terus apa ya? Kalau untuk pertunjukannya pun terakhir saya lihat kayak seni kontemporer, gitu kan, itu bener-bener kompleks banget, sampai dipikirin set dekornya, gitu loh. Dan saya sempet tanya, gitu kan, ini berapa makan biaya itu, dan itu tuh luar biasa juga sih. Alhamdulillah itu dapat support sponsor pas segala macam. Artinya untuk hal-hal yang seperti itu udah banyak, gitu loh, animonya udah mulai banyak, seperti itu, kayak gitu. Nah, balik lagi ke pertanyaan yang tadi, jadi jangan pernah khawatir, gitu loh, kalau misalnya kita terus berkarya, pasti lahan pekerjaan itu nanti datang dengan sendirinya, seperti sendirinya itu. Ya. Oke, nah untuk harapan Ai sendiri untuk perkembangan pariwisataan dan ekonomi kreatif Sumatera Barat, yang mana seni pertunjukan ini merupakan salah satu subsektor ekonomi kreatif yang juga ikut andil dalam memperkenalkan budaya dan mendukung kepariwisataan Sumatera Barat, seperti itu. Ya, harapannya kita yang pastinya sih yang paling utama yang problem global lah ya, gitu loh. Semoga pandemi ini cepat berakhir dan semoga kedepannya dinas pariwisata ataupun yang lainnya, pihak-pihak yang lainnya semakin gencar lagi untuk bikin event seperti itu, karena kan memang penyalurannya adalah event, gitu loh. Jadi jika event itu regularly ada, gitu loh, kan pasti yang namanya kreativitas itu akan lebih berkembang, gitu loh, karena kan dipacu terus, gitu loh. Tapi kalau sekarang itu kayak apa ya, kayak event itu sebagai penyemangatnya lah, gitu loh. Kalau misalnya eventnya kurang,
pasti semangatnya juga akan berkurang gitu loh. Karena begini, kayak kita aja di sanggar gitu loh, latihan terus, tapi kita kayak wadah untuk representatifnya itu nggak ada gitu kan. Jadi ya semangatnya sedikit banyaknya nggak munafik pasti akan lebih kurang gitu loh. Jadi berharapannya seperti itu sih. Tapi yang pasti utamanya, yang utama sekali kita sama-sama berdoa semoga pandemi ini cepat berakhir dulu ya. Amin. Busana Parekraf, siapa sangka di Sumatera Barat ada suatu pekerjaan sebagai seorang stage director di suatu seni pertunjukan untuk menjadikan seni pertunjukan itu semakin menarik dan luar biasa. Nah, mungkin Busana Parekraf juga tertarik untuk berprofesi sebagai stage director ini. Silakan saja, mungkin nanti bisa sharing dengan Ayek Mapleton. Nanti kita cantumin kontak person juga ya, iya. Ayek, ya. Atau mungkin tertarik juga untuk dikonsepin juga boleh ya, event-eventnya atau acara-acaranya dikonsepin oleh Ayek mungkin boleh nanti ya. Sekalian jualan ya Kak Ros ya. Jualan. Okay. Busana Parekraf dimanapun berada, demikian tadi mau lama Kak Ros dengan Ayek Mapleton. Sampai jumpa di edisi Melapak berikutnya, tentunya dengan para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatifnya. Saatnya Kak Ros dan Ayek undur diri dulu dari hadapan Busana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pariwisata, salam kreatif, salam Titi Masua.